Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, saat ini apakah Anda sedang merasa tidak bahagia, merasa sedih dalam menjalani kehidupan? Lantas bagaimana menyikapinya? Mari kita bahas bersama tentang makna kebahagiaan. Hingga saat ini tak jarang yang mendebatkan apa arti kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu relatif ya, tergantung dari sudut pandang kita. Ada yang merasa bahagia dengan makan sempol, ada yang merasa bahagia dengan melihat pantai dan lain-lain. Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai sumber dan penyebab kebahagiaan. Sejumlah pakar mengidentifikasikan kebahagiaan dengan waktu dan pengalaman hidup yang menyenangkan. Penelitian Thomas dan Diener menemukan bahwa kebahagiaan dipengaruhi oleh suasana hati individu pada suatu saat tertentu, keyakinannya tentang kebahagiaan, serta seberapa mudahnya seseorang menerima informasi positif dan negatif. Di sisi lain, kebahagiaan juga berkaitan dengan seberapa mampu individu mempersepsi pengalaman hidupnya secara positif. Tingkat kebahagiaan akan berubah seiring berjalannya waktu, terutama karena kejadian-kejadian hidup yang dapat meningkatkan kebahagiaan seperti pernikahan, kelahiran anak, wisuda, kesuksesan, dan lain-lain. Namun kebahagiaan juga dapat menurun karena adanya peristiwa kehidupan yang menyedihkan seperti kematian kerabat, kegagalan yang kita alami, perceraian. Sehingga tingkat kebahagiaan tidak akan menetap, selalu cenderung naik turun, dan itulah kehidupan. Perubahan tingkat kebahagiaan seseorang disebabkan adanya kemampuan adaptasi individu terhadap situasi di lingkungannya. Banyak hal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama sebuah kisah tentang kebahagiaan. Untuk menyelami makna kebahagiaan, mari kita ulik lagi kisah dari Abu Nawas. Alkisah, datanglah seorang pemuda bertemu dengan Abu Nawas. Pemuda tersebut mengadukan permasalahan hidupnya bahwa ia merasa tidak bahagia, memiliki rumah yang kecil. Ia meminta saran pada Abu Nawas bagaimana ia bisa memiliki rumah agar menjadi luas dan megah. Tapi sayangnya ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Abu Nawas pun berucap, "Aku akan membantumu wahai pemuda, tapi dengan syarat kamu harus mematuhi seluruh nasihatku." Pemuda itu pun sangat senang mendengar jawaban tersebut. Ia menyanggupi bahwa ia akan mengikuti segala nasihat dari Abu Nawas. Setelah ini, pergilah ke pasar, lalu belilah 1 ekor kambing. Masukkan kambing tersebut ke dalam rumah dan terawatlah dengan baik, ucap Abu Nawas. Pemuda itu pun tampak sangat terkejut mendengar nasihat tersebut. Dia pun ingin segera menyangkal nasihat tersebut. Akan tetapi sebelum itu terjadi, dia sudah berjanji untuk mengikuti seluruh perkataan Abu Nawas. Singkat cerita, pemuda itu pun mengikuti saran Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda tersebut pergi menemui Abu Nawas lagi sambil berkata, "Abu Nawas, yang benar saja engkau. Gara-gara kambing itu, rumahku bukannya tambah luas, ini malah semakin sempit. Apalagi kotorannya juga tercium satu ruangan. Maksudmu apa?" Abu Nawas sembari tersenyum, ia menjawab, "Bukankah kau sudah berjanji untuk mengikuti seluruh perkataanku? Setelah ini pergilah ke pasar lagi, lalu belilah 1 kambing lagi, jika kau benar ingin membuat rumahmu luas." Pemuda itu pun menggerutu dalam hatinya, "Awas saja Abu Nawas, jika rumahku tidak luas seperti yang aku harapkan." Pemuda itu pun berjalan menjauhi Abu Nawas, disertai perasaan dongkol setelah mendengar ucapan dari Abu Nawas ini. Lalu ia melanjutkan langkahnya ke pasar untuk membeli lagi 1 kambing. Kemudian pemuda tersebut sudah membeli kambing ketiga kalinya. Pemuda tersebut sudah tidak tahan lagi dengan semua nasihat Abu Nawas. Rumahnya yang semakin sempit, bau kambing yang sangat menyengat. Ia sudah membulatkan tekad bahwa ia akan menemui Abu Nawas dan meluapkan semua amarahnya. Karena ide gila dari Abu Nawas yang membuatnya mengalami kejadian hal ini. Setelah ia bertemu dengan Abu Nawas dan menumpahkan segala amarahnya, Abu Nawas berkata dengan santainya, "Wahai pemuda, bukankah kau sudah berjanji untuk mengikuti segala saranku?
Juallah satu kambing yang ada di rumahmu, lalu besok datanglah kembali menemuiku. Pemuda tersebut dengan ketusnya mendengar saran Abu Nawas, dan mau tidak mau ia melaksanakan nasihat itu. Keesokan harinya ia pun kembali bertemu Abu Nawas dengan wajah yang gembira. Alhamdulillah Abu Nawas, hari ini aku sungguh senang. Biasanya di rumah aku sudah sumpek karena ada 3 kambing, apalagi baunya yang memenuhi ruangan. Sekarang 1 kambing sudah terjual sehingga rumahku terasa lebih luas. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata kepada pemuda tersebut, setelah ini jualah seluruh kambing yang berada di rumahmu. Kemudian pemuda tersebut menjual seluruh kambingnya. Ia kembali menemui Abu Nawas dengan perasaan riang dan berkata, akhirnya seluruh kambing di rumahku sudah tidak ada. Abu Nawas, sekarang aku merasa sangat bahagia karena rumahku tuh telah terasa lebih luas lagi. Dalam cerita ini, dalam cerita tentang Abu Nawas ini pasti sudah sering kalian dengar. Tapi apakah Anda sudah merenungkan makna di balik itu semua? Bahwa bersyukur dengan apa yang kita miliki merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Terkadang apa yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga kita perlu untuk bersyukur. Menurut Bilotti 2004 menjelaskan, menjadi sangat kompetitif dan perfeksionis adalah strategi yang buruk untuk kebahagiaan. Orang-orang yang bahagia menemukan cara-cara untuk menata kegagalan mereka yang tampak sebagai peristiwa-peristiwa terpisah yang tidak mendefinisikan identitas mereka. Orang yang tidak bahagia terobsesi dengan kegagalan, menganggap hal itu akan terus berlanjut dan mendefinisikan diri mereka sendiri melalui kekecewaan mereka. Jadi apabila Anda sedang mengalami kegagalan, tidak apa untuk bersedih. Luapkan kesedihan Anda. Lalu ketika Anda sudah lega, mari kita sambut hari baru untuk memulai langkah baru kita atau strategi baru untuk meraih tujuan-tujuan hidup Anda. Lebih lanjut, Bilotti 2004 menjelaskan bagaimana kita mempersepsikan dan menginterpretasikan penyebab dan konsekuensi dari suatu kejadian dalam hidup adalah suatu hal yang penting. Hal tersebut memberi kekuatan kebahagiaan kepada seseorang. Bukan hanya harapan kita yang penting untuk kebahagiaan, tetapi juga kenangan-kenangan. Kita dapat memilih untuk merenungkan tentang peristiwa masa lalu yang membuat kita kesal, seperti ketidakadilan di kantor atau di sekolah. Orang-orang yang telah menghina kita, ketidakadilan, pelanggaran hierarki, serta keluarga dan teman yang telah mengkhianati kepercayaan kita. Jika begitu, kita cenderung menumbuhkan ketidakbahagiaan oleh subjek yang kita huni ini. Dengan berkonsentrasi pada peristiwa saat ini dan masa lalu yang kita nikmati, maka kita telah meningkatkan prospek kebahagiaan kita. Jadi kita harus menerima segala kegagalan yang kita alami, kita refleksikan apa yang kurang, lalu kita perbaiki lagi untuk ke depannya. Persoalan kebahagiaan telah lama kita bahas dan teliti lebih jauh. Menurut Bastaman, hidup bermakna adalah gerbang menuju kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.